Halo saudaraku semua, dimanapun saat ini sedang berada, selamat berjumpa kembali dengan kami, Renungan Harian Kristen Wong GKJW. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, yang bacaan terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Yohanes. Dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Saya ulangi, bacaan pada saat ini terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Yang akan kita bersama-sama belajar, kita renungkan bersama-sama agar kita mampu menghayati firman Tuhan dengan baik dan bijaksana, sehingga firman itu mampu menuntun kita ke jalan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Baiklah saudaraku semua dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama sebelum menghayatinya, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, pada saat ini kami kembali lagi menghadap kepadamu ya Tuhan. Kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat-Mu, pertolongan-Mu, dan pimpinan-Mu yang senantiasa Kau limpahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebelum kami bersama-sama belajar akan kebenaran dari firman-Mu, terlebih dulu Kau ampuni dosa dan kesalahan kami. Kau sucikan waktu dan tempat ruangan di mana kami sujud kepadamu hari ini, agar apa yang kami dengarkan, kami renungkan pada hari ini benar-benar bisa kami lakukan dan kami renungkan dengan baik, kami jalankan, kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami dengan baik pula. Dan agar firman-Mu ini mampu menuntun dan mengarahkan hidup kami menuju sesuatu hal yang tentu lebih baik sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, hari ini kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, shalom, selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya ulangi lagi, bacaan kita pada saat ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Saya baca untuk kita semua, demikian bunyinya. Gembala yang baik, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan. Mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Namun, seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu. Karena suara orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam dan mempunyai dengan berlimpah-limpah. Berbahagialah bagi kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkan serta yang melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudaraku yang berbahagia di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungannya saat ini kami beri judul Suara Gembala sedang memanggil namamu. Suara Gembala sedang memanggil namamu dan masih mendengarkah engkau akan suara Gembala itu? Suara Gembala sedang memanggil namamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diakui atau tidak diakui, pada kenyataannya di dunia ini bermacam-macam kehidupan, bermacam-macam persoalan. Banyak orang yang berjalan tetapi pikirannya kosong. Banyak orang yang kelihatannya sukses tetapi dalam hatinya menangis. Banyak orang yang kelihatannya gembira tetapi padahal sebenarnya hati kecilnya merintih, mengalami sebuah kesedihan yang luar biasa. Juga tidak kita pungkiri bahwa setiap orang yang di dunia ini tentu senang dengan yang namanya harta dan benda. Oleh karena itu tidak sedikit orang yang mencari kekayaan di dunia ini. Juga tidak sedikit orang yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan jabatan yang setinggi mungkin. Tidak sedikit di dunia ini orang yang sedang berjuang mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupannya. Tidak sedikit. Oleh karena itu juga tidak sedikit orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ingin kaya, ingin sukses, ingin mendapatkan suatu kedudukan yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit orang juga ingin menguasai sesama manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini tentu ada jalan dan cara yang harus kita lalui untuk mendapatkan segala sesuatunya. Di dalam dunia ini tentu ada salah satu jalan yang harus dilalui, yaitu pintu yang harus dilalui oleh setiap orang untuk menuju kepada apa yang dia inginkan. Pintu itu akan menjamin kehidupan seseorang. Dan pintu itu akan menjamin kesuksesan dan keberhasilan seseorang. Orang itu akan mendapatkan apa yang diinginkan kalau dia memulai masuk melalui pintu yang benar. Akan tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga tidak sedikit orang di dunia ini masuk melalui pintu yang tidak benar untuk mendapatkan keberhasilan itu. Juga tidak sedikit di dunia ini orang mendapatkan kekayaan dimulai dan masuk melalui pintu-pintu yang justru disediakan oleh duniawi ini dan pada akhirnya menghalalkan segala cara. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah murid-murid Yesus. Kita ini adalah domba-domba peliharaan Allah. Oleh karena itu kalau saat ini Tuhan memanggil, suara gembala sejati itu memanggil setiap nama dari domba-domba itu, masihkah kita saat ini mendengarkan suara gembala itu? Agar kita tidak tersesat dalam menggapai tujuan kita hidup di dunia. Agar kita juga tidak tersesat mendapatkan apa yang kita cita-citakan di dunia ini. Oleh karena itu sang gembala yang sejatinya gembala dan sejatinya pintu kehidupan itu sedang memanggil setiap nama yang dikasihinya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, bagi siapapun yang saat ini kelihatannya bahagia akan tetapi pada dasarnya sedih, bagi siapapun yang saat ini merasakan mempunyai jabatan yang luar biasa, posisi jabatan yang luar biasa, akan tetapi sebenarnya hati kecilnya menangis karena jabatan itu. Banyak orang yang mempunyai harta benda yang banyak, akan tetapi dalam hati kecilnya juga merintih. Hari ini, sang gembala sejati, hari ini Yesus Kristus, sang pintu kehidupan, sedang memanggil. Itulah berita yang bahagia. Hari ini Tuhan Yesus memanggil setiap dombanya.
ini Tuhan Yesus memanggil setiap dombanya agar tidak tersesat di dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Dia memanggil dan tahu setiap dombanya, namanya mereka masing-masing. Itulah kekuasaan Tuhan. Tuhan ingin menyatakan dengan jelas dan pasti kepada setiap dombanya agar keluar dan masuk melalui pintu itu agar tidak tersesat. Di dalam pernyataannya Tuhan mengatakan, "Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan." Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit semua orang tentu yang tinggal di dunia ini ingin selamat dalam hidupnya, selamat dalam usahanya, selamat dalam karirnya, selamat kehidupan rumah tangganya. Semua ingin mengharapkan sebuah keselamatan. Akan tetapi juga tidak sedikit di dunia ini orang yang salah masuk pintu kehidupannya, sehingga keluarga dan kehidupannya, sehingga karirnya tidak tercapai karena mereka salah masuk melalui pintu yang keliru. Oleh karena itu mari kita mendengarkan, karena saat ini Sang Gembala kehidupan memanggil dan menyatakan diri, "Akulah pintu kehidupan. Barang siapa yang keluar masuk melalui aku, dia akan diselamatkan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya itu, akan tetapi sang pintu sejati Yesus Kristus itu menyatakan di dalam ayat 10, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Akan tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan berlimpah-limpah." Berita yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang merindukan kedamaian dalam hidup, yang saat ini sedang merindukan ketenangan, yang saat ini sedang merindukan sebuah kesuksesan, dengarkanlah suara Gembala Agung itu berseru, "Akulah pintu, masuklah melalui aku." Karena jika seseorang masuk melalui pintu yang telah disediakan oleh Tuhan di dalam diri Yesus Kristus itu, dia bukan hanya mendapatkan kesuksesan, dia bukan hanya mendapatkan kedamaian dalam hidupnya, tetapi dia mendapatkan berkelimpahan. Berkelimpahan. Dalam arti dia tidak kekurangan suatu apapun. Karena gembala yang sejati itu akan mengarahkan setiap dombanya menuju ke padang rumput yang hijau, sehingga tidak merasa kekurangan dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, inilah hebatnya kita punya Tuhan. Inilah hebatnya kita punya Yesus. Dia adalah gembala yang sejatinya gembala. Dia adalah pintu awal buat setiap orang yang mau menuju ke dalam sebuah keberhasilan. Mari kita mulai dan masuk melalui pintu yang sudah disediakan oleh Allah Bapa di dalam diri Yesus Kristus. Sebelum kita terlambat, saudara dikasih Tuhan, sebelum kita dengan pasti melangkahkan kaki, mari kita dengarkan suara gembala yang sejati saat ini sedang memanggil kehidupan saudara. Saat ini sang gembala sejati sedang berbisik memanggil saudara agar tidak salah dalam masuk pintu kehidupan, agar tidak salah dalam memulai segala kegiatan dan kehidupan. Mari kita masuk melalui pintu yang sudah disediakan di dalam diri Yesus Kristus. Jangan keliru, saudara kasih Tuhan Bapak, karena di dunia ini bermacam-macam, ada bermacam-macam bisikan-bisikan yang maunya instan, yang justru itu tidak jarang menjerumuskan setiap kehidupan, setiap anak-anak Allah ke jalan tersesat. Oleh karena itu, pada saat ini adalah saat yang luar biasa. Saat ini adalah saat yang sungguh baik. Karena apa? Karena Allah di dalam diri Yesus Kristus menyediakan diri sebagai pintu. Jadi dengan demikian bagi siapapun, bagi saudara, bagi siapapun, dimanapun berada, marilah kita memulai kegiatan kita dan masuk melalui pintu Yesus Kristus. Agar kita keluar dan masuk senantiasa mendapatkan rumput yang hijau, yang artinya kita tidak kekurangan suatu apapun. Yang artinya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan.
Karena di dalam diri Yesus penuh dengan berkelimpahan. Di dalam diri Yesus berlimpah harta. Di dalam diri Yesus berlimpah keberhasilan. Oleh karena itu mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita buka telinga kita. Kita dengarkan suara Sang Gembala sejati saat ini memanggil dengan suara yang lembut. Memanggil nama kita masing-masing. Bapak dan Ibu kasih Tuhan. Tuhan bukan tidak tahu akan nama kita. Setiap orang di dunia ini berjuta-juta orang. Tuhan tahu namanya masing-masing. Setiap orang di dunia ini berjuta-juta orang. Tuhan tahu apa yang dilakukan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama, kita merenungkan firman Tuhan dengan baik. Karena firman Tuhan ini adalah tuntunan buat kehidupan kita. Agar kita tidak jatuh dan jatuh. Agar kita bisa membentengi hidup dari bisikan-bisikan duniawi yang pada akhirnya menjerumuskan kita ke dalam suatu kehidupan yang sangat menyesatkan. Jangan mau kita dibajak oleh bisikan-bisikan duniawi yang akhirnya menghamburkan pola pikir kita. Yang akhirnya menyesatkan pola pikir kita sehingga kita tidak bisa berpikir dengan baik dan tenang. Dan Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita. Dan Tuhan saat ini memanggil saudara dan saya. Dan Dia berkata sekali lagi, akulah pintu itu. Barang siapa yang keluar masuk melalui aku, dia akan mendapatkan rumput yang hijau. Barang siapa yang keluar masuk melalui aku, dia akan mendapatkan berkelimpahan berkat. Saudaraku yang berbahagia di dalam diri kita Yesus Kristus. Di ayat yang 11 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik akan memberikan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bercita-cita tinggi, kita boleh mempunyai suatu keinginan, boleh. Kita boleh senantiasa berharap, boleh. Akan tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, akulah gembala yang baik. Kita sebagai domba-domba Allah, kita sebagai anak-anak Allah. Allah menyatakan dengan tegas bahwa akulah gembala yang baik. Oleh karena itu mari kita senantiasa mengikuti jalan-jalan yang ditentukan oleh Allah. Agar kita senantiasa mendapatkan rumput yang hijau sebagai makanan kita. Dan kita tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Itu yang dikehendaki Tuhan. Agar kita tidak terjatuh dan terjatuh dalam berbagai macam hal pencobaan. Agar kita bisa mendapatkan suatu keberhasilan dan kesuksesan di dalam menapai hidup dan kehidupan di dunia ini. Agar kita bisa dijauhkan dari segala macam bentuk pencobaan dan bahaya di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu mari kita mendengarkan suara gembala yang agung itu. Masuk melalui pintu yang disediakan oleh Tuhan. Di sana ada keselamatan. Di sana ada berkelimpahan. Di sana kita akan dikumpulkan dalam satu kawanan domba. Diarahkan ke padang rumput yang hijau, yang artinya siapapun yang keluar masuk melalui pintu Yesus Kristus, hidupnya dijamin tidak kekurangan suatu apapun. Siapapun yang keluar masuk melalui pintu Yesus Kristus, hidupnya dijamin penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kedamaian. Itu jaminan. Oleh karena itu janganlah kita sampai salah masuk di dalam menentukan arah tujuan hidup ini. Mari kita hanya masuk melalui Yesus Kristus Sang Gembala Agung. Kita hanya mengikuti suara Sang Gembala Agung. Agar di mana kita melangkah ini penuh dengan sebuah kepastian tanpa ragu-ragu lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saat ini sedang berada.
Sungguh indah hidup ini kalau kita bisa hidup seturut dengan rencana Tuhan. Sungguh indah hidup ini penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian kalau kita hidup melalui pintu yang disediakan oleh Allah itu sendiri. Sekali lagi, mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita buka telinga kita. Dengarkan hari ini suara Gembala Agung memanggil saudara dan saya untuk masuk melalui pintu yang sudah disediakan. Pintu keberhasilan, pintu kesuksesan. Dan di sana kita tidak kekurangan suatu apapun. Akan tetapi senantiasa berkelimpahan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.